Selamat siang pemirsa. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lain yang tentunya tajam dan menarik selama 30 menit ke depan. Anda bersama saya Fatih Zidan, inilah CMM Indonesia News Update. Audio Jungle. Baik pemirsa, gimana kabarnya di rumah? Emang ya siang-siang begini cocoknya minum yang segar-segar ya pemirsa ya. Tapi tenang saja pemirsa, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa yang telah terjadi di kelas KPI 5C. Jadi Selasa kemarin yaitu adanya praktik teknik investigasi, teknik reportase dan juga investigasi berita, dan juga adanya pemakalah dari kelompok 4. Adanya praktik teknik reportase dan investigasi berita yaitu kelompok 5 dan pemakalah yaitu kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemakalah yaitu tentang pemakalah yang keempat, maaf pemirsa, yang kelima, Jadi di sini saya akan menjelaskan pemakalah. Jadi pemirsa, di sini saya akan menjelaskan yaitu landasan hukum dan etika dalam praktik jurnalisme, perbandingan jurnalisme data dan jurnalisme investigasi, yaitu yang beranggotakan Octavia Ramadan, Erlinda Putri, Muhammad Gani Hibatullah, Suryadi Hadil Umami, dan juga Muhammad Iqbal Kadapi. Yang pertama, pemirsa, Dewan Pers dibentuk berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, mengembangkan dan meningkatkan dunia pers nasional. Peran dan fungsi Dewan Pers antara lain melakukan pengkajian untuk pengembangan dunia pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik, memberikan pertimbangan dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pemberitaan, pengembangan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers, meningkatkan kualitas profesi wartawan, serta mendata perusahaan pers. Selanjutnya yaitu landasan hukum praktik jurnalisme di Indonesia dalam konteks jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jadi pemirsa, praktik jurnalisme di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjamin kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pilar utama demokrasi. Undang-undang ini memberikan ruang bagi jurnalis untuk mencari serta menyebarluaskan informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Meski demikian, kebebasan tersebut tidak berarti tanpa batas. Dalam praktik jurnalisme investigasi, jurnalis dihadapkan pada tantangan hukum yang lebih kompleks, terutama dengan berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini sering menjadi dilema bagi insan pers karena di satu sisi memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi digital, namun di sisi lain berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan penyelidikan jurnalistik. Selanjutnya, ada penerapan etika jurnalistik pada jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Salah satu aspek penting dalam jurnalisme data ialah menjaga privasi individu. Meskipun sebagian besar data bersifat publik, tidak semua informasi pantas disebarluaskan tanpa pertimbangan etis. Jurnalis perlu berhati-hati agar tidak mengungkap identitas seseorang yang tidak relevan dengan kepentingan publik. Yang kedua yaitu jurnalis investigasi perlu menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak tertentu. Tanpa dasar bukti yang kuat, prinsip verifikasi dan perimbangan harus diterapkan secara konsisten agar laporan yang disajikan tetap objektif. Selanjutnya ada perbedaan jurnalisme investigasi dan jurnalisme investigasi data. Dalam landscape media kontemporer, jurnalisme investigasi dan jurnalisme data merupakan dua pendekatan yang penting, seringkali bersinggungan namun memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran dan menyajikan kepada publik, tetapi berangkat dari titik awal, metodologi, dan fokus utama yang berbeda. Jurnalisme investigasi adalah disiplin yang lebih tua dengan tujuan membongkar kejahatan atau penyimpangan yang tersembunyi, sedangkan investigasi data atau jurnalisme data adalah pendekatan yang semakin populer di era digital. Baiklah pemirsa, itulah laporan dari Patih, saya izin pamit.